Selamat siang, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Wida Septiari. Saya guru di SMA Negeri 1 Mendoyo, Bali. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya UNESA. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Saya laksanakan secara daring menggunakan Google Meet di SMA Negeri 1 Mendoyo. Berikut video pembelajaran saya dengan materi tata nama senyawa alkana dan isomernya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Wah, semangat ya. Bagaimana ini kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Syukurlah ya. Jadi semua dalam keadaan sehat. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Ya, kita berdoa, berharap agar pandemi ini segera berlalu. Jadi kita bisa bertatap muka di sekolah ya. Dan kita juga berdoa kepada teman-teman yang masih sakit, dalam keadaan sakit, kemudian ada yang isolasi mandiri, itu segera diberi kesembuhan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Dewi untuk memimpin doa. Baik, sebelum kegiatan dimulai pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dewi. Ya, selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya. Apakah semua hadir ini? Hadir, Bu. Baik, bagus ya. Semua hadir, terima kasih. Ya, jadi kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu tanyakan dulu, apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja? Saya, Bu, Ya, Indah. mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Ya, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu, Ya, Rani. mempelajari kekasan atom karbon. Mempelajari mengenai kekasan atom karbon. Ada lagi? Saya, Bu, mempelajari Ya, Udi. atom karbon primer, sekunder, dan mempelajari atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya. Terima kasih. Ya. Tadi Indah sudah mengatakan kita mempelajari mengenai pengertian dari senyawa hidrokarbon, kemudian kekasan atom karbon, dan mengenai jenis atom karbon. Ya, ada atom karbon C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner ya. Baik, bagus ya kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang Ibu share screen dulu. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Rani mengenai kekasan atom karbon. Mungkin di sini kalian masih ingat apa saja kekasan atom karbon? Saya, Bu. Ya, Atom karbon mempunyai kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen. dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, benar sekali. Ya, Bu. Ada yang lainnya lagi? Saya, Bu. Ya, Atom karbon mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai karbon. membentuk rantai karbon. Ya. Ada lagi mengenai kekasan atom karbon? Saya, Bu. Ya, silakan. Ikatan di antara atom-atom karbon dapat berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Ya, bagus sekali ya. Kalian masih ingat. Nah, sekarang Ibu jelaskan kembali mengenai kekasan atom karbon yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya.
yaitu di mana atom karbon ini memiliki nomor massa 12, kemudian nomor atom 6. Konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p2, di mana elektron valensinya adalah sejumlah 4. Ibu tuliskan struktur Lewisnya, jadi atom karbon memiliki elektron valensi sejumlah 4. Nah, atom karbon ini untuk mencapai stabilnya, dia akan berikatan dengan 4 atom karbon yang lain atau 4 atom yang lainnya. Di sini sudah dituliskan tadi, apa yang sudah sampaikan juga sudah benar ya. Jadi kekasan atom karbon itu yang pertama, atom karbon mempunyai kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, atom karbon mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai karbon. Yang ketiga, ikatan di antara atom-atom karbon itu dapat berupa ikatan yang tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Nah, sekarang Ibu mempunyai informasi di mana bahan bakar yang kita gunakan dalam keperluan sehari-hari itu termasuk golongan dari senyawa hidrokarbon. Contohnya di sini bensin dan gas LPG, ya, yang terlihat pada gambar. Kemudian coba kalian, apakah mengetahui nama dan struktur dari senyawa yang ada dalam bensin dan gas LPG tersebut? Saya, Bu. Ya, Indah. Komponen yang terkandung dalam gas LPG adalah propana C3H8, butana C4H10, dan bensin C8H15. Ya, bagus ya. Tadi Indah sudah menyampaikan nama dan rumus molekulnya. Jadi nama dari senyawanya dan rumus molekulnya. Tadi pada gas LPG itu ada propana dan butana. Coba sekarang ada yang bisa atau kalian semua tuliskan dari rumus struktur propana dan butana. Dan Ibu minta satu orang menunjukkan. Bisa kira-kira? Saya, Bu. Ya, coba Rani. Ibu stop sharing dulu. Yang lainnya coba dibuat juga ya, sambil Rani menunjukkan. Nanti kita cocokkan. Sudah, Bu. Ya, baik. Coba yang lainnya perhatikan. Apakah sama atau sudah benar yang dituliskan oleh Rani? Sama, Bu. Ya, jadi propana itu C-nya 3, butana C-nya 4. Ya, sudah benar. Terima kasih, Rani. Sama-sama, Bu. Dari apa yang sudah dituliskan tadi, inilah yang kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan rumus struktur, kemudian bagaimana cara memberikan nama dari rumus struktur tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada pertemuan hari ini ya. Yang pertama, nanti kalian Ibu berikan untuk membaca literatur. Jadi bahan ajar yang sudah Ibu berikan itu kalian baca ataupun kalian membaca pada sumber-sumber yang lainnya.
kalian dapat menjelaskan pengertian senyawa alkana secara benar ya. Kemudian yang kedua, Ibu berikan data rumus struktur dan rumus molekul senyawa alkana. Kalian dapat menentukan rumus umum alkana berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul secara teliti dan benar. Kemudian yang ketiga, nanti Ibu berikan rumus struktur senyawa alkana. Kalian dapat menentukan nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC secara benar. Kemudian yang keempat, Ibu berikan struktur senyawa alkana yang berbeda, yang memiliki rumus molekul sama. Kalian dapat menjelaskan konsep isomer pada senyawa alkana secara tepat. Nah, kemudian nanti Ibu berikan rumus struktur senyawa alkana. Kalian dapat menentukan nama dari senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC secara tepat. Kemudian, Ibu berikan nama senyawa alkana. Kalian dapat menentukan rumus struktur dan isomer pada senyawa alkana secara tepat. Dan terakhir, dengan aplikasi Kingdraw Chemical Structure, kalian dapat membuat model visual beberapa struktur molekul senyawa alkana yang memiliki rumus molekul yang sama secara tepat. Baik, dari penjelasan tersebut, apa kalian sudah memahaminya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik, jika sudah, untuk LKPD-nya kan sudah Ibu kirimkan, apakah sudah di-download? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, sekarang kita sama-sama untuk melihatnya. Kalian buka dulu LKPD-nya. Di sini Ibu akan jelaskan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, di sini juga sudah tercantum tujuan pembelajarannya, petunjuk pengerjaannya, dan kalian jangan lupa nanti mengisi identitas siswanya ya. Jadi kelas, nama, nomor absen. Nah, kemudian pada kegiatan awal ini, pada stimulus ya, kita diskusikan secara bersama-sama. Pada tabel pertama ini dilihat rumus strukturnya seperti ini. Jumlah atom C dan H pada rumus struktur pada tabel yang pertama itu C-nya 3, atom H-nya 8. Kemudian rumus molekulnya C3H8. Dan namanya adalah propana. Nah, sekarang pada tabel yang kedua, rumus strukturnya seperti itu. Atom C-nya berapa? Coba dihitung. 4. 4, Bu. 4 ya. Atom H-nya 10. 10. Jadi rumus molekulnya C4H10. C4H ya, C4H10, namanya butana. Butana. ya, Ibu tuliskan di sini C4H10. C4H10. Namanya apa tadi? Butana. Dana. Ya, butana. Nah, sekarang tabel yang ketiga. C5. Jumlah C-nya berapa? 5. 5. C5 H12. Hanya 12. Sekarang rumus molekulnya C5. C5 H12. C5H12 ya. Jadi namanya di sana adalah Pentana. pentana ya. Yang terakhir pada tabel nomor 4, atom C-nya berapa? 5. 5. Atom H-nya 12. berapa? 12. 12. 12. Kemudian rumus molekulnya C5 C5 H12. H12. Nah, namanya di sana adalah 2-metil butana. Butana. Ya, dari rumus molekul itu ya ada C3H8, C4H10, C5H12. Kalian rumuskan, coba rumus umum dari senyawa alkana itu apa? Cn H2n plus 2. Cn
H2N H2N plus 2. ya plus 2 ya. Nah, dimana kalau kita ganti N-nya menjadi 3, berarti C3, 2 dikali 3 itu 6, ditambah 2, 8 ya, berarti C3H8 sudah benar ya. Rumus umum dari senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, sekarang kalian identifikasi masalah. Dari tabel di atas tersebut, dari stimulus yang diberikan, coba kalian rumuskan masalah yang berkaitan dengan rumus struktur dan tata nama senyawa alkana. Coba ada yang bisa merumuskan? Saya, Bu. Ya, silahkan Widi. Bagaimana cara memberikan nama pada senyawa alkana? Bagaimana cara memberikan nama pada senyawa alkana? Ya, bagus. Kita tuliskan dulu. Kemudian yang kedua, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Rani. Mengapa senyawa yang memiliki rumus molekul sama dapat memiliki rumus struktur dan nama yang berbeda? Ya, bagus ya yang disampaikan Rani. Ada yang lain lagi? Ada? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya. Baik, dari rumusan masalah yang disampaikan oleh Widi dan Rani, nanti kalian cari, kumpulkan data, ya. Jadi di sini Ibu sudah cantumkan mengenai tata nama senyawa alkana. Jadi langkah-langkah dalam menuliskan nama senyawa alkana, di mana dari menentukan rantai utama, kemudian menentukan cabang-cabang alkilnya, memberikan nomor pada rantai utama, kemudian jika terdapat lebih dari satu rantai cabang, rantainya itu diberikan awalan, itu sudah Ibu tuliskan di sana. Kemudian penulisan urutan alkil berdasarkan abjad. Dan nanti terakhir urutan penamaan alkana itu dari nomor cabang disebutkan terlebih dahulu, nama cabangnya, kemudian nama rantai, di mana nama rantainya diakhiri dengan ana, tanpa spasi. Dan nanti kalian bisa baca. Kemudian kalian diskusikan ya. Ini ada pertanyaan pada poin A, poin B sudah jelas di sana. Kemudian poin C kalian disuruh menggambarkan struktur dari senyawa alkana. Dan terakhir mengenai isomer ya. Di sana sudah Ibu jelaskan dan kalian berikan nama dari ketiga struktur ini. Kemudian cari persamaan dan perbedaannya, dan tentukan jenis isomernya. Nah, kemudian kalian di sini sudah mendownload aplikasi KingDraw. Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus jika sudah ya. Sekarang kita buka dan Ibu akan ajarkan cara menggunakan aplikasinya. Coba kalian buka di masing-masing HP-nya atau laptopnya. Sekarang Ibu sharekan dulu. Apa sudah terlihat untuk aplikasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti setelah kalian buka tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada atom C. Kita misalkan mau membuat propana. Propana di sini atom C-nya berjumlah 3. Jadi kita klik dulu atom C-nya ya. Karena senyawa alkana yang kita buat berarti ikatannya adalah tunggal. Ya, kita tuliskan tunggal. Kita klik lagi atom C-nya. Ikatannya. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan 3 atom C, 1, 2, 3 ya. Nah, untuk kita memastikan ini propana atau tidak, kita bisa blok. Ya. Dan kita cek nama atau berikan nama. Masih proses. Nah, di sini propana, berarti atom C yang jumlahnya 3, jumlah H-nya adalah 8 ya, itu namanya adalah propana. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bagus ya. Coba sekarang Ibu ingin satu orang untuk menunjukkan ya, yang lainnya dicoba juga ya.
menunjukkan untuk pembuatan atom karbon pentana, C-nya 5. Saya, Bu. Ya, Indah. Yang lainnya coba dibuat juga ya, sambil Baik. dicoba. Ya, Baik, silakan saya Indah. akan share screen Kindraw-nya dulu. Bagaimana teman-teman, apakah sudah terlihat? Yang pertama C. Dan ini namanya adalah pentana. Bagaimana Ibu, apakah sudah benar? Di ujung kurang C-nya, Indah. Coba diklik lagi. Ya. Bagaimana Ibu, apakah sudah benar? Coba yang lainnya, gimana? Coba di share screen lagi, Indah. Ya. Coba yang lainnya diperhatikan apakah yang dituliskan oleh Indah ini mengenai struktur pentana sudah benar. Jadi Ibu di sana lihat atom C-nya sudah 5. Ya, atom H-nya berapa di sana? 12. Yang lainnya bagaimana? Sama dengan Indah, Bu. Ya. Jadi apa yang dituliskan oleh Indah sudah benar ya. Jadi struktur tersebut merupakan pentana. Jadi kalian sudah bisa menggunakan aplikasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jika sudah, sekarang kalian lanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu lagi 10 menit untuk mengerjakannya. Jika ada permasalahan, kita diskusikan ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Ya, bagus ya. Nanti Ibu minta untuk 3 orang mempresentasikannya ya. Jadi di sana untuk poin A dan poin B dipresentasikan 1 orang. Kemudian yang poin C dipresentasikan 1 orang. Dan mengenai isomer 1 orang. Jadi 3 orang perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan. Dan yang lainnya mohon disimak jika ada pertanyaan ataupun kurang pas nantinya jika jawaban kalian berbeda, silahkan disampaikan. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, silahkan untuk yang presentasi pertama, poin A dan B, siapa? Saya, Bu. Oh ya, Indah. Silahkan Indah dipresentasikan. Baik. Bagaimana teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Saya akan mempresentasikan jawaban kegiatan belajar A dan B. Pertanyaan yang A, suatu senyawa tersusun atas 7 atom C dan berbentuk rantai lurus. Tuliskan struktur dari senyawa tersebut. Saya sudah tuliskan rantai lurus 7 atom C. H3C, CH2, 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 CH3. Yang pertanyaan yang ke B, ikutilah petunjuk berikut ini. Yang pertama, tentukanlah rantai utama dengan mendandainya menggunakan garis pembatas. Di sini saya sudah tandai rantai utama dengan garis pembatas. Yang kedua, tentukan rantai cabang dengan melingkarinya. Di sini saya sudah lingkari rantai cabangnya. Yang ini adalah cabang metil dan yang ini adalah rantai cabang metil. Yang ketiga, berikanlah nomor pada rantai utama
sesuai dengan aturan tata nama senyawa hidrokarbon. Saya juga sudah memberikan nomor pada rantai utama yang ini, sehingga rumus struktur di atas merupakan rumus struktur salah satu senyawa alkana yang mempunyai rantai utama dengan jumlah atom C sebanyak 7, sehingga nama rantai utamanya adalah heptana. Gugus cabang rantai alkil yang terdapat pada senyawa tersebut adalah metil yang terikat dengan atom C rantai utama pada nomor 2 dan gugus etil yang terikat dengan atom C pada rantai utama nomor 4. Dapat disimpulkan bahwa nama senyawa dari rumus struktur di atas adalah 4 etil 2 metil heptana. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Indah. Coba yang lainnya dari presentasi yang disampaikan oleh Indah, apa ada pertanyaan ataupun nanti hasil yang kalian tuliskan itu berbeda? Coba disampaikan, ada atau tidak? Saya, Bu. Iya, Rani. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Indah poin B, cabang etil dan metil yang mana kita berikan nomor terlebih dahulu? Jadi cabang etil atau metil mana yang kita lebih dahulu berikan nomor? Coba Indah bisa dijawab pertanyaan dari Rani. Bisa, Bu. Baik, saya jelaskan kembali. Penomoran pada rantai utama dimulai dari atom C yang terletak paling dekat atom C yang mengikat gugus cabang. Jadi, penomoran diberikan dari rantai utama yang atom C-nya dekat dengan cabang sehingga cabang bisa mendapatkan nomor terkecil. Bagaimana, Rani? Apakah sudah dimengerti? Ya, Indah, sudah. Terima kasih. Ya, baik ya. Bagus tadi yang sudah disampaikan oleh Indah. Jadi, penomoran itu dimulai dari rantai utama, di mana rantainya itu harus dekat dengan cabang. Jadi cabangnya harus mendapat nomor terkecil. Jadi baik Ibu share screen-kan di sana di LKPD-nya itu sudah terlihat pada poin C. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ada, Bu. Jadi di sini Ibu tegaskan kembali penomoran pada rantai utama itu kita mulai dari atom C yang terletak paling dekat dengan atom C yang mengikat gugus cabang. Jadi di mana nantinya gugus cabang ini harus mendapat nomor terkecil. Nah, contohnya ini sekarang. Rantai utamanya itu berjumlah 7, berarti heptana. Nah, pada nomor 3 itu ada cabang metil, di nomor 4 ada cabang etil. Kalau kita berikan nomor dari kanan, itu dari nomor 7, itu kita tuliskan misalkan 1, 2, 3, 4, ya. Terus kemudian ini CH3 ini mendapat nomor 5, kan berarti 4 dan 5. Sedangkan jika kita tuliskan dari kiri bawah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di nomor 3 dan nomor 4 ada cabang, ya. Jadi ingat nanti penomoran rantai utama itu harus dimulai dari atom C yang terletak paling dekat dengan atom C yang mengikat gugus cabang. Bisa dipahami ya? Gimana? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Bagus tadi sudah disampaikan oleh Rani dan Indah. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kita lanjutkan jika tidak ada pertanyaan. Untuk presentasi yang kedua, ada yang bisa menyampaikan? Siapa yang ingin presentasi? Saya, Bu. Ya, Dewi, silakan. Di-share screen ya untuk hasilnya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Mulai presentasinya. Suatu senyawa alkana mempunyai rantai utama dengan jumlah atom C sebanyak 8 oktana dengan satu gugus cabang etil yang terikat pada atom C nomor 3 dan sebanyak 4 gugus cabang metil yang terikat pada atom C dengan penjabaran sebagai berikut. Dua gugus metil tersebut terletak pada atom C nomor 2
dan sisanya terletak pada atom C nomor 4 dan 6. Gambarnya sudah terlihat. Ini dia gambar dan struktur dari senyawa hidrokarbon tersebut. Seperti yang sudah saya dapatkan, 3 etil 2,2,4,6 tetrametiloktana. Baik, yang selanjutnya, jumlah C dalam rantai utama sebanyak 6, nama rantai utama heksana, nama cabang 3,4 dimetil, tata nama senyawa 3,4 dimetil heksana. Yang ketiga, jumlah C dalam rantai utama sebanyak 6, nama rantai utama heksana, nama cabang 2,3,4 trimetil, tata nama senyawa 2,3,4 trimetil heksana. Selanjutnya, jumlah C dalam rantai utama ada 8, nama rantai utama oktana, nama cabang 4 etil 3,5 dimetil, tata nama senyawa 4 etil 3,5 dimetiloktana. Dan yang terakhir, jumlah C dalam rantai utama ada 7, nama rantai utama heptana, nama cabang 4 etil, tata nama senyawa 4 etil heptana. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang bertanya? Bagaimana yang lainnya? Ada Tidak, pertanyaan? tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk presentasi yang ketiga. Silakan siapa yang ingin presentasi untuk poin isomer. Saya, Bu. Ya, silakan Kusuma dipresentasikan. Mic-nya Kusuma. Gimana teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, saya akan presentasi tentang isomer, di mana isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi memiliki struktur atau konfigurasi yang berbeda. Berdasarkan struktur senyawa di atas, pecahkanlah permasalahan berikut. A. Berilah nama-nama dari ketiga struktur senyawa di atas. Yang pertama, namanya petana. Yang kedua, namanya 2-metilbutana. Dan yang ketiga, namanya 2,2 dimetil propana. Yang B, tuliskanlah persamaan dan perbedaan mendasar dari ketiga struktur senyawa di atas. Bersamanya, jumlah atom C yang sama, dan perbedaannya, rumus struktur dan nama senyawa yang berbeda. Nomor C, termasuk jenis isomer apakah contoh senyawa di atas? Isomer kerangka. Untuk aplikasi KingDraw, saya sudah download, kemudian saya sudah menggambarkan struktur dan memberikan nama senyawa hidrokarbon dengan 6 atom karbon saya. Gimana teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah. 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 Di sini saya sudah buat isomer heksana seperti ini. Yang pertama strukturnya ini namanya adalah heksana. Yang kedua 2-metil peltana. Yang ketiga 3-metil peltana. Yang keempat 2,2 dimetil butana. Dan yang terakhir yang kelima 2,3 dimetil butana. Isomer saya dapatkan berjumlah 5. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya?
Tidak. 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 Baik. Bagaimana? Sudah jelas ya? Tadi Kusuma juga sudah menuliskan menggunakan aplikasi Kindraw untuk isomer dari heksana, dia mendapat jumlah sebanyak 5. Semuanya sudah paham ya? Paham, Bu. Baik, jika sudah, coba sekarang kita baca kembali dan kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang apa saja. Saya, Bu. Ya, silakan Dira. Kesimpulannya, hari ini kita sudah mempelajari mengenai tata nama senyawa alkana, jadi memberikan nama suatu senyawa alkana serta menuliskan struktur dari senyawa alkana. Baik, sudah bagus yang disampaikan oleh Dira. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Rani. Hari ini kita juga mempelajari mengenai membuat isomer dari senyawa alkana, yaitu menuliskan beberapa rumus struktur yang berbeda, namun rumus molekulnya sama. Baik, bagus ya. Sudah disampaikan oleh Rani. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk kesimpulannya? Tidak, Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak, di sini Ibu tampilkan untuk kesimpulannya. Tadi yang disampaikan oleh Dira dan Rani itu sudah sangat benar ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai rumus umum senyawa alkana itu adalah CnH2n plus 2 ya. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari mengenai bagaimana langkah-langkah dalam menuliskan senyawa alkana menurut IUPAC. Jadi kalian menentukan rantai utama terlebih dahulu, di mana rantai yang mengandung atom karbon terbanyak. Kemudian menentukan cabang-cabang alkilnya, dan penomoran rantai utama itu dimulai dari atom C yang terletak paling dekat dengan atom C yang mengikat gugus cabang. Kemudian jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, ya, nama rantai cabang tersebut diberi awalan. Jika 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, penulisan urutan gugus alkil itu berdasarkan abjad. Jadi urutan penamaan alkana itu dari nomor cabang, kemudian nama cabang, baru nama rantainya diakhiri dengan ana tanpa spasi. Dan yang ketiga juga kita sudah pelajari mengenai isomer, di mana isomer itu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Baik, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus ya. Jadi kalian sudah memahami untuk pembelajaran hari ini. Baik, jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya, jadi kalian pelajari mengenai tata nama senyawa alkena dan alkuna, ya. Kemudian setelah gimit ini nanti kalian jawab tes, ya. Tesnya Ibu sudah kirimkan linknya di WA group dan Ibu kirimkan sekarang di chatnya di sini. Baik, sudah terlihat di sana? Sudah, Bu. Bu. Nanti kalian bisa klik link itu, kalian kerjakan tesnya selama 20 menit. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Baik, jika tidak, kita bisa akhiri pembelajaran hari ini.
Ibu minta untuk Dewi ya dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan Dewi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dewi. Jadi kalian bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya ya, mengikuti pembelajaran yang lainnya. Kemudian jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan ya. Baik, selamat siang. Silakan kalian bisa tinggalkan Gmeet ini. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu.